Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komponen Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Bella Saila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan sistem operasi. Dalam kegiatan sehari-hari, sistem operasi memiliki sebuah mekanisme proteksi untuk memastikan dirinya, semua program yang berjalan dan data-data penggunanya berjalan dengan baik. Untuk melakukan hal tersebut, sistem operasi memiliki dua jenis operasi yang saling terpisah. Dua operasi tersebut yaitu user mode, eksekusi program dikendalikan oleh pengguna, dan kernel mode, eksekusi program dikendalikan oleh sistem operasi, dinamakan dual mode operation. Dual mode operation diimplementasikan pada arsitektur perangkat keras. Sebuah bit yang disebut mode bit ditambahkan ke perangkat keras untuk menunjukkan mode operasi saat itu. 0 untuk kernel mode dan 1 untuk user mode. Dengan adanya dual mode operation, eksekusi sebuah program atau proses bisa dibedakan sumbernya, apakah dieksekusi oleh sistem operasi atau dieksekusi oleh pengguna. Hal ini akan sangat berguna dalam berjalannya sistem operasi. Selain itu, sistem operasi memiliki sebuah mekanisme untuk melindungi prosesor dari berbagai macam program yang berjalan. Bayangkan jika ada sebuah proses mengalami infinite loop, tentu saja prosesor akan terus-menerus melayani program itu dan menghambat proses lainnya yang akan dieksekusi prosesor. Dan hal ini bisa dipastikan mengurangi kinerja dari komputer. Perlindungan prosesor tersebut dilakukan dengan timer. Timer diset untuk melakukan interupsi proses setelah beberapa periode waktu. Dengan adanya timer, sebuah program bisa dicegah dari berjalan terlalu lama. Misalnya, sebuah program memiliki time limit 7 menit. Setelah 7 menit tersebut terlewati, sistem operasi akan menginterupsi prosesor dan menghentikan eksekusi program tersebut. Nama saya Fatimah Samsul. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi melalui perintah atau piranti masukan. Begitupun program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh sistem operasi. Proses juga memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengeksekusi beberapa perintah. Sumber daya tersebut bisa seperti CPU, berkas-berkas, alamat memori, dan perangkat keras masukan atau output. Sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses, diantaranya membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, melanjutkan proses yang dimana sistem operasi akan mengatur proses yang akan dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Hadayani, NIM 2220479. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen memori utama. Manajemen memori utama adalah sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai RAM adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar dari Word atau BT yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap Word atau BT mempunyai alamat tersendiri. Memori utama ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akan diakses, datanya digunakan oleh CPU perangkat M atau K. Memori termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputernya itu dimatikan. Selanjutnya, sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori. Artinya di sini memori yang ada di komputer disusun dengan tingkatan kecepatan dan kapasitas yang berbeda.
Memori yang memiliki kecepatan sama dan kecepatan prosesor yang memiliki kapasitas yang kecil, berkisar hanya dari ratusan KB hingga 4 MB dengan harga yang sangat mahal. Sedangkan memori utama yang kecepatannya jauh di bawah kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar dari 128 MB hingga 4 GB dengan harga yang jauh lebih murah. Sistem hierarki memori ini memiliki tujuan agar kinerja dari komputer yang akan menjadi maksimal bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Nama saya Muhammad Isra Nurul Iman. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem berkas, yaitu adalah representasi program dan data yang berupa kumpulan informasi yang saling berhubungan dan disimpan di perangkat penyimpanan. Sistem berkas ini sangatlah penting karena informasi atau data yang disimpan dalam berkas adalah suatu yang sangat berharga bagi pengguna. Sistem operasi harus dapat melakukan operasi-operasi pada berkas seperti membuka, membaca, menulis, dan menyimpan berkas tersebut. Pada sarana penyimpanan sekunder, sistem operasi melakukan manajemen sistem berkas dalam beberapa hal. Pertama, pembuatan berkas. Kedua, penghapusan berkas. Ketiga, pembacaan dan menulis berkas. Yang keempat, meletakkan berkas pada sistem penyimpanan. Nama saya Nur Hayati Lubi. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem masukan keluaran. Pekerjaan utama yang paling sering dilakukan oleh komputer selain melakukan komputasi adalah masukan keluaran. Dalam kenyataannya, waktu yang digunakan untuk komputasi lebih sedikit dibandingkan waktu untuk masukan keluaran. Ditambah lagi dengan banyaknya variasi perangkat masukan keluaran sehingga membuat manajemen masukan keluaran menjadi komponen yang penting bagi sebuah sistem operasi. Sistem operasi juga sering disebut device manager karena sistem operasi mengatur berbagai macam perangkat. Fungsi-fungsi sistem operasi untuk sistem masukan keluaran yaitu 1. Penyanggaan, 2. Penjadwalan, 3. Spooling, 4. Penyediaan driver perangkat yang umum, 5. Menyediakan driver perangkat yang khusus. Nama saya Puspita Sari Setorus, NIM 20220522. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan proses melalui bus, sehingga harus melewati masukan keluaran. Sarana penyimpanan sekunder memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Non-volatil atau tahan lama. 2. Tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. 3. Lambat. 4. Harganya murah. Sarana penyimpanan sekunder memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan atau volatile. 2. Menyimpan program yang belum dieksekusi proses. 3. Memori virtual adalah mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual sehingga proses bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses proses ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Saya Sinta Amelia. Di sini saya akan menjelaskan materi proteksi. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, berkas, basis data, dan lain-lain. Di beberapa sistem, proteksi dilakukan oleh sebuah program yang bernama referensi monitor. Setiap kali ada pengaksesan sumber daya PC yang diproteksi, sistem pertama kali akan menanyakan referensi monitor tentang keabsahan akses tersebut. Referensi monitor kemudian akan menentukan keputusan apakah akses tersebut diperbolehkan atau ditolak. Kedua, keamanan. Pengguna sistem komputer sudah tentu memiliki data-data dan informasi yang berharga baginya. Melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa
aspek tentang keamanan. Aspek-aspek ini berhubungan terutama dengan hilangnya data-data. Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman atau threats, aspek penyusup atau intruders, dan aspek musibah. Dari aspek ancaman, secara umum sistem komputer menghadapi ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya denial of service atau DOS. Dari aspek penyusup, saat ini banyak orang mencoba masuk ke dalam sistem operasi dengan berbagai macam tujuan. Ada yang hanya sekedar mencoba menjebol sistem operasi atau hacking, ada yang mencoba mengambil keuntungan dari tindakan penjebolan atau rasking. Yang terakhir, sistem operasi dan data-data di dalamnya terancam justru dari hal-hal non-teknis, yaitu dari musibah. Sistem operasi terancam akibat adanya bencana alam, yaitu banjir, lumpuh, panas, gempa bumi, dan lain-lain. Kerusakan perangkat keras atau lunak, bahkan kelalaian dari penggunanya. Perkembangan dunia internet saat ini membawa konsekuensi meningkatnya risiko keamanan terhadap sistem operasi. Oleh karena itu, sistem operasi harus memiliki ketahanan dan keamanan. Bagi kebanyakan pengembang sistem operasi saat ini, keamanan adalah salah satu permasalahan utama. Kesimpulannya, sistem operasi memiliki beberapa komponen seperti manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, manajemen sistem MK, manajemen penyimpanan, sumber, proteksi, dan keamanan, dan antarmuka. Semua komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Sebuah sistem operasi tidak dapat bekerja apabila salah satu saja dari komponen-komponen tersebut hilang. Memahami komponen-komponen sistem operasi dalam bab ini akan memudahkan pemahaman tentang sistem operasi dalam bab-bab selanjutnya dalam buku ini. Dalam bab-bab selanjutnya, hanya beberapa komponen saja yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen sistem berkas, dan manajemen sistem MK. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.